workshop hari ini sebenarnya untuk yang pertama adalah member baru, yang kedua adalah upline, calon leader, yang ketiga LC nasional. Jadi leader komite nasional pun hari ini belajar menyamakan frekuensi bareng biar kita bisa gaspol bareng-bareng. Bayangkan, guru-guru kita mau belajar bareng, mau mematikan handphone bareng, masa kita nggak mau belajar, betul ya? Nah, yang kedua adalah jangan langsung memilah dulu, karena gelas yang kosong kalau diisi air atau susu maka dia akan full. Tetapi kalau kita sebelum diisi udah di fullin dulu, gue udah tahu, maka mubazirlah waktu hari ini. Betul ya? Jadi saya mohon semuanya dengan kerendahan hati, jangan sok jago, kita belajar bareng, saya juga masih belajar, kita belajar bareng, kita nyamakan frekuensi bareng untuk kita sukses bareng-bareng. Beri aplaus buat diri kita. Sahabat-sahabat yang saya cintai, saya akan bahas dulu tinjau pasar dan pola pikir. Pola pikir kondisi saat ini. Oke, kondisi saat ini. Sebelum saya mengatakan kondisi saat ini, teman-teman, selama saya masuk di Melia Sehat Sejahtera terdapat kondisi-kondisi yang berubah-ubah. Sampai detik ini berubah-ubah dan terjadi kondisinya baru pertama kali kami mengalami, yaitu COVID. Bukan hanya kami tapi seluruh dunia. Ketika masuk kondisi yang namanya COVID, terbelah dua pola pikir member, termasuk leader. Sebelum COVID pun begitu. Setiap keadaan di dalam hidup ini, pasti kondisi pola pikir ada dua. Susah buat netral. Paham nggak maksud saya? Kondisi COVID yang terjadi, masuk ke Indonesia, bang, yang kena COVID 50.000, yang di PHK 13 juta. Ekonomi morat-marit. Kondisi tidak jelas. Bisnis kita mengumpulkan manusia. COVID datang tidak boleh salaman. Betul? Sebagian dari kita was-was. Betul ya? Batuk dikit pikiran COVID. Suara serak dikit pikiran COVID. Betul? Sebagian dari kita berpikir gimana nih ke depannya? Ini apa yang terjadi ke depannya? Oh, ini bahaya, ini begini. Ditambah lagi penjualan produk meningkat pesat. Inden, teman-teman. Wah, banyak yang ngadu ke saya, bang, gimana kita mau gaspol, bang, sedangkan inden nih, bang, ini gimana nih, bang? Betul ya? Mungkin salah satunya ada di Anda, betul ya? Tapi jika ada kesamaan, ini hanya fiktif belaka. Apalagi modal jadi susah, bang, orang jadi perhitungan terhadap uang, betul atau betul? Home prospect jadi susah, undangan jadi susah ketemu karena takut saling curiga, OTG dan lain-lain. Apalagi orang tua menahan anaknya keluar. Apalagi, jangan malu-malu sama saya. Leader juga jangan panik. Aduh, kenapa workshopnya jadi begini, betul ya? Nggak apa-apa, kita fair-fairan aja, betul ya? Emang kayak gitu kejadiannya, bener nggak? Terus kita sok positif gitu. Udah basi, bener nggak? Apalagi, Anda jadi susah bergerak. Apalagi, OPP digerebek. Gerebeknya itu kayak gerebek narkoba. Betul atau betul? Oh, betul, ini keras kan? Apalagi, jam dibatasi, jam malam dibatasi. Bayangkan, kita kayak tinggal di negeri asing. Lockdown, apalagi PPKM, PSBB. Ayo dong. Biasa pikiran-pikiran Anda yang mengeluh itu keluarkan hari ini. Di rumah saja, betul ya? Padahal ke Alfamart, betul ya? Nggak apa-apa, itu memang kenyataan manusiawi, betul ya? Kalau nggak ke Alfamart, nggak makan dong. Gitu. Apalagi? Daring, prospek online. Wah, gimana prospek online? Waduh, gua aja orangnya gaptek, betul ya? Apalagi? Upline takut corona. Wah, banyak tuh alasannya upline takut corona ya. Ayo, harus berjuang, berjuang. Lo nggak keluar? Enggak. Apalagi? Harus pakai masker. Padahal salah satu keuntungan masker itu wajah kita terlihat, bukan kita ya, wajah terlihat jauh lebih tampan dan cantik, betul? Pas dibuka, zong, betul? Jerawatan semua, gigi lobang semua, betul ya? Udah gitu nggak sikat gigi lagi. Kenapa kamu nggak sikat gigi? Biar corona takut, betul ya? Jaigong, berdampingan kompak menciptakan support system satu sama lain di semua lini gigi. Apalagi? Pospat jadi susah. Apalagi? Cari tempat OPP susah. Kayak kita ngerjain bisnis narkoba, betul ya? Kamu jaringan ya? Jaringan apa? Narkoba? Enggak, Pak. Propolis, Pak. Liur lebah, Pak. Wah, pokoknya Masya Allah. Jadi teman-teman, setiap situasi terjadi dua keadaan yang berbeda. Dan itu manusiawi, dan itu sunnatullah. Itulah yang namanya hidup. Ada pagi, ada malam. Ada siang, ada sore. Ada wanita, ada pria. Ada corona, coronawati. Ada kebaikan, ada kejahatan. Ada hal positif, ada hal negatif. Ada hitam, ada putih.
ada tolak, ada terima. Ada yang ngomong mulu, ada yang diem mulu. Bener? Apa? Itu udah sunnatullah teman-teman. Bukan hanya saat saya masuk Melia pas saat COVID. Dari awal saya join di Melia begitu teman-teman. Ketika saya masuk Melia awal ada sedikit masalah. Ada MLM baru, ada money game, ada leader yang pindah. Wah, itu seolah-olah ada kepanikan. Wah, gimana? Ini udah masuk ke Bekasi. Wah, anak-anak panik. Padahal kayak hantu aja tuh, bener ya? Seolah-olah se-Bekasi itu masuk. Macam-macam teman-teman. Tetapi subhanallah itu yang namanya hidup. Itu yang namanya hidup. Kalau hidup kita pengennya lurus-lurus aja, itu nggak seru teman-teman. Kalau hidup kita pengennya lurus-lurus aja, ibarat kita nonton film tanpa masalah. Dan pasti Anda nggak mau nonton film tersebut. Kenapa Anda pengen nonton drakor? Karena ada cinta segitiga. Tapi Anda nggak mau di segitiga ini. Kembali ke materi, tinjau pasar teman-teman. Terbagi dua. Ada yang menganggap ketika COVID jadi susah bertemu bang. Bener nggak? Bener. Saya nggak bohong. Memang bener kejadiannya seperti itu. Bang, online saya nggak jago bang online. Bener nggak? Bener. Jadi susah prospek orang. Bener nggak? Bener. Ketemuan di kafe jadi diusir-usir bang. Bener nggak? Bener. Yang tadi Anda sebutkan, dimarahin orang tua, uang jajan kurang, susah nyari gedung, jaga jarak, serba online, colok hidung, jalan jadi susah, was-was. Bener nggak? Bener. Memang itu kejadian. Jadi di dalam hidup ini selalu pasti di dalam setiap keadaan, walaupun nanti corona selesai, tetap terjadi yang namanya pola pikir berbeda. Tetap pasti ada negatif versus positif. Sudah pasti, ini yang namanya hidup teman-teman. Dan gak bisa dirubah. Emang udah sunnatullah. Udah hukum alamnya seperti itu. Bukan hanya muncul corona teman-teman. Dimanapun pasti begitu. Keadaan gimana pun pasti begitu. Anda prospek orang pun ada dua. Ada terima, ada tolak. Kita ajak orang training pun ada dua. Bisa, tidak. Alasan, solusi. Itu yang namanya hidup. Selalu yang namanya negatif pasti versus positif. Negatif pasti selalu versus positif. Teman-teman yang saya hormati, tadi yang Anda katakan ekonomi rontok, betul. Akibat ekonomi rontok susah posting bang, betul nggak? Betul. Kesehatan jadi masalah, jadi susah salaman dan lain-lain, betul nggak? Betul. Untuk pertemuan dan lain-lain makin merosot, betul nggak? Betul. Kenapa betul? Karena pola pikir kita hanya melihat dari sisi kekurangannya saja. Jadi kalau kita sudah pasti sunnatullah akan memikirkan hanya kekurangan saja, walaupun banyak kelebihan. Banyak yang bilang sama saya, bang gimana ini bang, udah nggak bisa ngumpulin orang, produk inden. Ketika produk muncul, saya perhatikan dia tidak butuh produk. Ya saya bilang gimana? Jadi produk udah diambil yang lain. Apa kabar? Ketika belum ada COVID, kita arahkan, ayo pertemuan, training. Ketika muncul COVID, bang gimana kita mau bertemu bang? Apa kabar? Ketika ada pertemuan lagi, ternyata lagi ngerjain tugas dan lain-lain. Itu yang namanya hidup teman-teman. Coba lihat kanan kiri Anda, khair insyaallah, betul ya? Mudah-mudahan diberikan kebaikan. Jadi itu udah sunnatullah, udah biasa kayak gitu. Udah bertentangan kayak gitu. Saya menghadapi member Melia itu dari awal saya join, ada positif, ada negatif. Ketika kita positifkan terus, belum tentu jadi positif. Ketika kita negatifkan terus, belum tentu dia negatif. Tergantung diri dia dan circle of influence. Siapa dia berteman dan apa yang dipikirkan dia. Kalau dia berteman di lingkungan yang memang selalu cari-cari alasan, maka pasti dia akan ikut-ikutan. Ditambah lagi, memang pola pikirnya adalah mencari kekurangan di setiap kelebihan dan tidak pernah menemukan kelebihan di setiap kekurangan. Dari awal top leader Anda, leader komite nasional yang join Melia seperti itu teman. Ada positif, ada negatif, ada alasan, ada solusi. Lihat, ekonomi merosot, kesehatan mengkhawatirkan, pertemuan support system mengkhawatirkan. Memang itu kondisi. Tetapi bagi orang yang berpikir beda di setiap keadaan bagaimanapun, bukan hanya waktu corona, dari awal ada masalah karena memang ini hidup. Mereka melihat ini adalah peluang dan menciptakan momentum. Maka yang terjadi adalah peledakan jaring. Postingan makin besar, omset makin besar, pencapaian makin besar. Padahal kondisinya sama. Jangan pernah salahkan ladangnya, jangan pernah salahkan musimnya, tapi salahkan petani. Sahabat-sahabat yang saya cintai, berikan saya kesempatan untuk membuka atau menyadarkan kita terhadap pola pikir
bahwa kondisi saat ini bukan kondisi susah, tetapi kondisi saat ini adalah kondisi menciptakan momentum bagi orang yang benar-benar siap menciptakan momentum, bagi orang yang berpikir beda dengan orang kebiasaan. Kalau kita mau berpikir beda dengan kebiasaan, maka kita akan mendapatkan jauh dari kebiasaan orang tersebut. Maka mohon sadar diri, buka pintu hati Anda, renungkan, freshkan otak dan jiwa Anda. Silakan Anda lihat, inilah orang-orang yang dari awal COVID memanfaatkan momentum dan menciptakan momentum COVID. Kala banyak orang yang hanya defensif, mereka adalah yang mampu membuktikan akibat kondisi saat ini diciptakan momentum. Pencapaian demi pencapaian mereka buktikan dari awal COVID masuk Indonesia sampai detik ini tidak pernah putus. Bahkan Amin dan saya meminta maaf kalau tidak ada foto jaringan Anda karena kebanyakan. Silakan. Mungkin kita terlahir bukan seperti apa yang kita harapkan, namun kita percaya takkan pernah menyerah dengan keadaan. Terkadang kita harus meyakini, enggak semua ujian yang Tuhan kasih terhadap COVID dan kondisi jaringan Anda saat ini itu adalah sebuah kelemahan buat Anda. Bisa jadi ini adalah waktunya Tuhan memberikan kesempatan kita jauh lebih cerdas untuk melihat peluang, untuk mampu menciptakan momentum. Kalau kita mampu memainkan pola pikir, apapun kondisi, mau corona, Anda ditinggal jaringan, Anda dihianati downline Anda ditinggal sama upline Anda, pertemuan jadi susah, orang tua jadi was-was, jam dibatasi, kondisi apapun teman-teman, itu yang namanya hidup, itu yang namanya hidup. Ikhlas dan ridho terhadap takdir teman-teman, tetapi bukan pasrah dengan keadaan. Pola pikir menentukan pola berpikir. Jangan lihat dari kekurangannya, tapi di balik kekurangan tersebut banyak kelebihan yang akan kita dapatkan. Inna ma'al usri yusra, di antara kesulitan Tuhan kasih kita kemudahan. Kita adalah pejuang.
harus ku tempuh dengan perjuangan. Kebahagiaan pasti ku dapati dalam perjalanan. Ada cerita teman-teman, dan selalu saya ulang, dan selalu setiap saya ulang, masih banyak orang yang tahu ceritanya tapi tidak mampu mengaplikasikan dalam diri.